Hai teman-teman, selamat datang di channel Kampung Belajar, channel edukasi belajar jadi asik. Pada saat ini, kita akan belajar mengenai materi Perjanjian Versailles antara Jerman dan Sekutu. Bagi sobat yang ingin membaca lebih lanjut dan lengkap, dapat membaca lewat via website pelajaran sekolah di blogspot.com atau mengklik linknya di bagian deskripsi pada video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan klik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi video pelajaran terbaru. Serta like dan komen juga pada video ini agar channel ini terus berkembang dan update video lainnya. Perjanjian Versailles pada Perang Dunia Pertama. Perjanjian Versailles adalah perjanjian yang mengakhiri Perang Dunia Pertama antara Jerman dari blok sentral dengan negara blok sekutu. Perjanjian Versailles ditandatangani pada tanggal 28 Juni 1919 pada pukul 11 waktu setempat yang berlangsung di Versailles, Prancis. Perlu diketahui bahwasanya perjanjian Versailles ini dirancang oleh blok sekutu tanpa melibatkan Jerman. Padahal dalam perjanjian perdamaian Perang Dunia Pertama haruslah diikutkan dua negara yang akan menandatangani perjanjian tersebut. Hal ini agar kedua negara mendapatkan keuntungan yang sama. Selanjutnya adalah isi perjanjian Versailles. Beberapa perjanjian Versailles adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kekuatan militer Jerman dikurangi dan dibatasi. Jerman hanya boleh memiliki prajurit militer berjumlah 100.000 orang. Selain itu, terdapat larangan perjanjian Versailles, yaitu Jerman juga dilarang mengadakan wajib militer bagi warga negaranya. Yang kedua, isi perjanjian Versailles adalah Jerman harus menyerahkan beberapa wilayahnya kepada sekutu. Daerah tersebut seperti Alsace dan Lotharingen kepada Perancis, daerah Prusia Barat dan Posen diserahkan kepada Polandia. Selain itu, daerah Eupen, Malmedy, dan Meerset kepada Belgia. Dan yang terakhir adalah di dalam perjanjian Versailles ini, Jerman harus menyerahkan Danzig kepada Liga Bangsa-Bangsa dan menjadi kota yang merdeka. Yang ketiga adalah perjanjian Versailles ini berisikan bahwa daerah Saar, yaitu wilayah sebelah barat Sungai Rhine Jerman, dikuasai oleh sekutu selama 15 tahun dan diawasi oleh Liga Bangsa-Bangsa. Hal ini dilakukan untuk mengawasi Jerman terhadap hasil perjanjian Versailles. Setelah itu, diadakan pemilihan umum untuk menentukan status daerah Saar, yaitu ikut bergabung dengan Jerman atau Prancis. Yang keempat adalah Jerman kehilangan semua daerah jajahannya dan diserahkan kepada sekutu, yaitu Inggris, Prancis, dan Jepang. Yang kelima adalah bahwasanya Jerman harus membayar ganti rugi peperangan selama Perang Dunia Pertama. Ganti rugi tersebut ditujukan kepada blok sekutu yang jumlah mencapai sekitar 132 miliar mark emas. Dan yang terakhir adalah dari isi perjanjian Versailles adalah bahwasanya seluruh kapal dagang yang dimiliki oleh Jerman harus diserahkan kepada Inggris. Selanjutnya adalah kesan perjanjian Versailles. Mengapa perjanjian Versailles membuat rakyat Jerman marah dan merasa dipermalukan? Karena perjanjian Versailles ini tidaklah adil. Menurut Jerman, isi perjanjian Versailles sangatlah semena-mena dan terlalu berlebihan, sehingga dampak perjanjian Versailles bagi Jerman sangat besar sekali. Sebaliknya, perjanjian Versailles bagi Eropa justru menguntungkan sekali untuk blok sekutu tersebut. Adapun penyebab kegagalan perjanjian Versailles ini. Yang pertama adalah perjanjian Versailles hanya dibuat oleh blok sekutu sehingga tidak menguntungkan Jerman. Padahal perjanjian perdamaian seharusnya dibuat secara bersamaan dan keuntungan diperoleh oleh kedua belah pihak. Yang kedua, isi perjanjian Versailles antara pihak sekutu dan Jerman membuat marah dan malu juga bagi warga Jerman, bahkan membuat runtuhnya Republik Weimar pada tahun 1933. Yang ketiga, perjanjian Versailles membuat warga Jerman tidak percaya. Hal ini karena Jerman harus menerima tanggung jawab secara penuh atas timbulnya Perang Dunia Pertama. Dan yang terakhir adalah pada tahun 1930, Jerman mengalami krisis ekonomi dan politik yang begitu parah. Belum lagi Jerman harus membayar ganti rugi perang pada Dunia I dan menyerahkan daerah jajahannya. Hal inilah yang menyebabkan meletusnya kembali Perang Dunia. Bahkan Perang Dunia ini jauh lebih besar dan lebih luas, yaitu Perang Dunia Kedua. Terima kasih dalam menonton video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.